Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lerina Agustin. Saya akan menyampaikan materi tentang teknologi bahan alam yang akan membahas tentang pemilihan dan penyiapan bahan alam. Pemilihan bahan alam untuk teknologi bahan alam sebagai obat memerlukan pertimbangan cermat terhadap kandungan senyawa bioaktif yang relevan dengan target penyakit, ketersediaan, dan keberlanjutan sumber bahan baku di alam. Pemilihan bahan alam mempertimbangkan pengalaman empiris, yaitu pengetahuan tradisional turun-temurun yang seringkali aman, namun kurang terukur secara ilmiah. Dan screening fitokimia, yaitu analisis kandungan kimia tanaman untuk mengidentifikasi senyawa bioaktif potensial. Dalam pemilihan bahan alam, terdapat beberapa langkah. Yang pertama yaitu identifikasi spesies. Identifikasi spesies yang tepat merupakan langkah krusial dalam penyiapan bahan alam sebagai obat, karena kandungan senyawa bioaktif spesifik untuk setiap spesies. Langkah yang kedua yaitu seleksi usia. Tanaman pada usia tertentu mungkin memiliki kandungan senyawa aktif yang paling optimal untuk tujuan pengobatan yang diinginkan. Oleh karena itu, penelitian dan pemahaman tentang ontogenik kimia tanaman sangat diperlukan. Selanjutnya yaitu seleksi bagian tubuh. Pemilihan bagian tubuh tanaman krusial karena konsentrasi senyawa aktif berbeda antara akar, batang, daun, bunga, buah, ataupun biji. Langkah terakhir yaitu seleksi lokasi dan musim. Seleksi lokasi tumbuh dan musim panen mempengaruhi kualitas bahan alam obat. Faktor lingkungan seperti jenis tanah, iklim, ketinggian, dan paparan sinar matahari secara signifikan mengubah kandungan senyawa bioaktif pada tanaman. Selanjutnya yaitu penyiapan bahan. Sumber bahan baku obat alam dapat berasal dari biota yang tumbuh liar di alam bebas atau dari hasil budidaya. Pemanenan herba alam untuk obat memerlukan pemilihan bagian tanaman yang tepat, seperti seluruh bagian atau herba, daun atau folium, bunga atau flos, kulit atau korteks, atau bagian spesifik lainnya. Penyiapan bahan dari tanaman segar. Penyiapan bahan alam untuk obat dapat memanfaatkan berbagai bentuk segar dari tumbuhan. Tanaman segar secara langsung digunakan setelah panen, mempertahankan kandungan senyawa aktif alaminya. Contoh sediaan yang berupa tanaman segar, yang pertama yaitu fruit pulp, atau sari buah daging. Yang kedua, juice, yang diperoleh melalui pemerasan. Yang ketiga yaitu jus yang didapatkan bukan melalui pemerasan. Yang keempat, artificial juice atau ekstrak seperti yang keempat yaitu artificial juice seperti ekstrak licorice. Yang kelima, sirup seperti silobrecaron atau cherry. Yang keenam, alcoholates merupakan hasil ekstraksi bahan tumbuhan menggunakan alkohol. Yang kedua, yaitu simplicia. Penyiapan bahan alam dari simplicia melibatkan proses pengeringan bagian tanaman yang telah dipanen untuk mengurangi kadar air dan mencegah kerusakan oleh mikroorganisme dan enzim. Yang pertama yaitu infus, yang kedua dekop, ketiga yaitu masyarat, yang kelima ekstrak, keenam vinegar atau cuka. Selanjutnya oily drugs atau sediaan yang diperoleh dengan melarutkan senyawa aktif lipofilik dari simplicia ke dalam minyak nabati. Selanjutnya yaitu tahap memperoleh simplicia. Yang pertama yaitu pengumpulan bagian tanaman. Pengumpulan bagian tanaman yang spesifik meliputi akar, daun, atau sebagainya pada waktu panen yang optimal saat kandungan senyawa aktifnya maksimal menggunakan metode yang tepat untuk menjaga kualitas bahan. Tahap selanjutnya yaitu sortasi basah. Dilakukan untuk memisahkan cemaran seperti kotoran dan bahan asing lain dari bahan simplicia. Pembersihan simplicia dari tanah dapat mengurangi jumlah kontaminasi mikroba. Selanjutnya pencucian. Pencucian dilakukan dengan air bersih seperti air sumur, air pump, atau air dari sumber mata air. Tahap selanjutnya adalah perajangan. Perajangan simplicia dilakukan untuk memudahkan proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Selanjutnya pengeringan. Menurut Peraturan BPOM Nomor 32 Tahun 2019, simplicia ialah bahan alam yang dikeringkan dengan suhu tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Tahap selanjutnya yaitu pengecilan ukuran. Pengecilan ukuran dapat dilakukan menggunakan gunting, pisau, alat penggiling, mortar, blender, atau alat lainnya. Semakin halus serbuk simplicia, semakin besar penetrasi penyari untuk mencapai zat aktif di dalam sebuah bahan. Derajat kehalusan simplicia menurut Farmakope Indonesia sebagai berikut. Selanjutnya, tahap garbling atau sortasi kering. Garbling dilakukan setelah simplicia kering dan sebelum dipak, gunanya untuk membuang kotoran atau material yang tidak dikehendaki. Selanjutnya, pemeriksaan mutu. Selanjutnya yaitu packaging atau pengepakan. Terakhir yaitu penyimpanan. Penyimpanan simplicia bertujuan untuk menjaga dari kerusakan karena cahaya, oksigen udara, reaksi kimia internal, dehidrasi, serangga, serta pengotor lainnya. Selanjutnya yaitu proses ekstraksi. Ekstraksi merupakan proses pemisahan senyawa kimia target dari bahan alam yang berupa padatan maupun cairan, menggunakan pelarut yang sesuai untuk mendapatkan ekstrak yang lebih pekat. Metode ekstraksi simplicia. Yang pertama yaitu supercritical fluid extraction. Cara yang ketiga yaitu liquid-liquid extraction. Secara umum, tahapan ekstraksi ada 4. Yang pertama yaitu penetrasi pelarut. Yang kedua, pelarutan senyawa. Yang ketiga, difusi keluar. Ya. Terakhir, transfer massa. Dalam pemilihan metode ekstraksi terdapat beberapa faktor. Yang pertama yaitu sifat fisikokimia senyawa target. Yang kedua, karakteristik bahan baku atau simplicia. Yang ketiga, skala ekstraksi. Dan yang keempat adalah efisiensi ekstraksi. Dan yang terakhir adalah kualitas ekstrak yang diinginkan. Beberapa metode ekstraksi, yang pertama yaitu maserasi. Yang kedua yaitu perkolasi.
Selanjutnya metode redox, selanjutnya sokretasi, selanjutnya ultrasonikasi, selanjutnya microwave, dan selanjutnya ekstraksi dengan tekanan. Tahapannya meliputi pemuatan sampel, peningkatan tekanan dan suhu, ekstraksi statis, dan pemilasan. Selanjutnya ada evaporasi. Evaporasi adalah proses pemisahan pelarut dari ekstrak cair dengan cara penguapan. Selanjutnya terdapat batas residu pelarut untuk mengekstraksi bahan aktif. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.